Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renata Yasmin Solomita dengan NIM 2022 31059. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek mengenai UTS pemrograman mesin, yaitu mencari paper dengan membahas tentang algoritma. Yang saya pilih adalah Naive Bayes dan judul untuk paper saya adalah implementasi algoritma Naive Bayes pada dataset hepatitis menggunakan rapid minor. Berikut ini merupakan tampilan dari papernya itu sendiri. Lalu saya akan menjelaskan sedikit mengenai Naive Bayes. Algoritma Naive Bayes itu apa? Algoritma Naive Bayes itu merupakan metode yang digunakan untuk memprediksi kategori atau kelas dari suatu data berdasarkan probabilitas, dan juga algoritma ini didasarkan pada teorema Bayes yang menghitung kemungkinan-kemungkinan suatu kejadian terjadi berdasarkan informasi kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, lalu apa sih yang akan dibahas di penelitian saya untuk UTS pemrograman mesin ini, yaitu mengenai Naive Bayes untuk memprediksi penyakit hepatitis. Nah, Naive Bayes di sini itu digunakan untuk mendeteksi penyakit hepatitis karena algoritma ini mampu mengklasifikasikan data secara tepat, cepat, dan cukup akurat berdasarkan gejala yang dialami pasien. Dalam konteks hepatitis penting untuk mengidentifikasi kondisi pasien dengan cepat karena penyakit ini. Jika tidak terdeteksi lebih awal, dapat berkembang menjadi kanker hati yang berpotensi sangat fatal. Jadi untuk algoritma Naive Bayes ini bekerja dengan menghitung probabilitas setiap kemungkinan kelas, misalnya pasien live and die yang dijelaskan juga di paper, kalau live itu sama dengan 2 dan die itu sama dengan 1, berdasarkan fitur-fitur seperti usia, kelelahan, dan juga gejala lainnya, yaitu yang merupakan atribut-atribut yang telah disediakan pada dataset paper. Setelah itu, hasil probabilitas yang lebih tinggi akan dipilih sebagai hasil prediksi dalam kasus penelitian pada dataset hepatitis. Nah, Naive Bayes ini juga menghasilkan akurasi yang cukup baik, dan yang setelah saya coba itu sekitar 0,8, dan itu cukup efektif. Nah, kita nanti coba di pemrogramannya. Nah, selanjutnya, dari mana sih dataset yang saya dapatkan? Yaitu dari paper yang telah saya temukan. Data tersebut itu merupakan dataset penyakit hepatitis dan termasuk data sekunder karena diperoleh dari Universitas California Machine Learning Repository yang berada pada web tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan programnya terlebih dahulu. Program untuk mengklasifikasikan atau clustering dari Naive Bayes penyakit hepatitis. Nah, program DIY ini menggunakan bahasa Python. Nah, langkah yang pertama untuk mengklasifikasi penyakit hepatitis dengan metode Naive Bayes adalah mengimport library. Di sini terdapat 4 library, ada library Pandas, itu yang biasa digunakan untuk memanipulasi data, NumPy untuk numerik, Seaborn untuk visualisasi data, terus Matplotlib untuk visualisasi grafik. Nah, selanjutnya juga ada import import untuk mengklasifikasi dataset hepatitis tersebut, ada trend test split, ada Gaussian NB, ada standard scalar, dan akurasi, score, precision score, recall score, event score, confusion matrix. Nah, langkah selanjutnya setelah mengimport library, kita akan membaca dataset. Dataset dari hepatitis dataset. Nah, untuk datasetnya itu sendiri menggunakan CSV. Cara membacanya adalah dataset sama dengan PD read CSV. Selanjutnya, akan ditampilkan dataset secara ringkas, akan seperti ini. Di sini merupakan atributnya ada 20 dan juga ke bawah ini kolom menunjukkan berapa banyak data set yang saya gunakan itu ada 155 baris dataset. Nah, selanjutnya menampilkan informasi dataset. Untuk informasi ini tuh menampilkan jumlah datanya ada berapa dan juga data type-nya itu apa saja. Di sini dapat diketahui bahwa atribut yang saya gunakan ada 20 atribut mulai dari kelas sampai juga histologi, dan diketahui juga jumlah data pada setiap kelasnya itu berapa. Di sini terlihat bahwa ada yang 150, ada yang 154 dan 150 dan lain sebagainya. Dan juga data type yang digunakan pada dataset ini ada integer dan float saja, ada 2. Nah, setelah mengetahui informasi mengenai dataset, kita akan mengecek missing value-nya, apakah terdapat nilai-nilai yang kosong dengan cara kode dataset.isNull. Nah, bisa dilihat di sini ada true, berarti kalau true ini terdapat missing value, dan false ini
tidak ada nilai kosong. Nah, setelah terlihat bahwa ada nilai kosong, langkah selanjutnya adalah menghapus nilai kosong, drop NE, nilai kosongnya dan akan tampilannya akan seperti ini untuk drop nilai kosongnya dan nantinya akan, ditampilkan lagi dataset setelah mendrop nilai kosongnya itu tadi. Nah, dapat ditampilkan seperti ini dan dapat dilihat bahwa data set tersebut telah berkurang karena nilai kosongnya sudah dikurangin juga menjadi 80 baris. Setelah itu karena ini terlalu, banyak datasetnya dipersingkat saja untuk menampilkan 5 baris pertama dari datasetnya. Setelah itu, setelah membersihkan dataset, kita akan mencek lagi informasi mengenai tentang datasetnya. Dapat dilihat masih tetap 20 atribut dan juga yang berbeda adalah jumlah datanya ini berkurang karena memang di-drop nilai-nilai kosongnya, jadi ikut ke-drop juga. Terus data type-nya itu tetap sama, integer dan float. Nah, selanjutnya kita akan, menampilkan korelasi. Di sini ada codingan untuk menghitung matriks korelasi antar variabel dalam dataset. Terus di sini ada juga codingan untuk menampilkan heat map dari matriks korelasi. Sebenarnya apa sih fungsi dari, menampilkan korelasi ini? Agar kita dapat mengetahui hubungan antar atribut. Nah, dapat diketahui kan kalau misalnya di, tampilan correlation heat map ini menunjukkan hubungan antar setiap pasangan variabel itu dalam dataset dengan nilai korelasi antara -1 sampai 1. Nah, di sini bahwa dapat dilihat dari correlation heat map-nya ini bahwa hubungannya sangat, baik baik dan sempurna antara atributnya. Setelah itu kita lanjut ke dalam langkah selanjutnya yaitu pre-processing data dengan cara memisahkan dataset. Di sini, di awal kita memisahkan dataset menjadi fitur X dan target. Jadi di awal ini X sama dengan dataset drop class X1 ini, fungsinya untuk menghapus kolom kelas dari X karena kelas ini merupakan atribut kelas ini merupakan variabel target. Nah, selanjutnya ada codingan ini itu untuk membagi dataset menjadi data pelatihan dan data pengujian. Data pelatihannya ini merupakan X-train, data pengujiannya X-test. Diinisialisasi untuk, model Naive Bayes-nya dengan menggunakan kode ini dan juga melatih model dengan data pelatihan. Selanjutnya, setelah melatih model Naive Bayes pada data pelatihan, saatnya kita memprediksi kelas. Setelah dilatih, model juga perlu untuk, diprediksi kelasnya dari data pengujian. Ini dapat dilihat memprediksi kelas dalam satu pengujian, kodenya seperti ini dan akan menampilkan array jadi, data pengujian itu hasil prediksinya akan disimpan di array ini tadi, dalam bentuk array. Selanjutnya menghitung dan menampilkan akurasi model dari dataset tersebut. Nah, dapat diketahui bahwa akurasi dataset Naive Bayes tersebut sebesar 0,8 yang berarti, akurasi datasetnya itu mudah untuk diprediksi dan prediksinya pasti baik. Nah, setelah itu, langkah yang paling terakhir untuk mengetahui, eee mengevaluasi seberapa baik sih model model Naive Bayes ini, algoritma Naive Bayes ini bekerja dengan baik dalam memprediksi kelas dan menghitung akurasinya itu kita menggunakan prediksi data baru. Di sini diketahui data baru yang ingin diprediksi, itu saya berikan contoh seperti ini. Nah, selanjutnya akan memprediksi kelas untuk data baru dengan menggunakan codingan seperti ini dan menghasilkan bahwa prediksi kelas dari soal ini itu merupakan 2 yang berarti dia itu live. Live itu berarti, di dalam, eee, live itu tadi, kelas live itu menunjukkan bahwa status pasien hepatitisnya itu hidup dan menunjukkan bahwa pasien itu didiagnosis dengan hepatitis yang masih bertahan hidup, seperti itu. Nah, baik, setelah kita membahas mengenai program yang telah saya buat untuk mengklasifikasi data hepatitis menggunakan metode Naive Bayes, kita akan menghitung secara manual menggunakan Excel tentang, mengklasifikasi dataset hepatitis menggunakan metode Naive Bayes. Nah, ini merupakan tampilan dari dataset hepatitisnya tersebut. Lalu untuk step yang pertama itu kita menghitung jumlah kelasnya. Jadi di sini terlihat bahwa terdapat 2 kelas. Yang pertama ada C1. C1 itu merupakan, die atau mati.
ada C2. C2 ini itu merupakan, kelas yang bernama life atau hidup. Nah, kita, akan melihat seberapa banyak record untuk C1 dan seberapa banyak record untuk C2. Di sini saya juga menggunakan pivot untuk mempermudah perhitungannya. Diketahui, saya mencoba untuk, membandingkannya dengan age atau umur. Dapat diketahui di sini untuk C1-nya itu 32, C2-nya itu 123, dan total dari datasetnya 155 dan sesuai sekali dengan, hasil dari pemrograman saya juga. Sesuai di sini terlihat C1-nya record 32, C2-nya record-nya 123, dan juga, tidak lupa untuk menghitung peluang dari masing-masing kelasnya dengan cara ini record yang C1 ini dibagi dengan jumlah total dari, record dari semua datasetnya, jumlah kasusnya. Lalu untuk C2 sama seperti perhitungan C1, record dari C2 dibagi dengan jumlah kasus keseluruhan dari datasetnya. Setelah sudah menyelesaikan step yang pertama, kita lanjut ke step yang kedua. Step yang kedua ini merupakan menghitung jumlah kasus dengan kelas yang sama. Jadi menghitung seluruh peluang dari seluruh atribut. Jadi ada 20 atribut, sedangkan kelas itu merupakan variabel penentu, variabel targetnya. Jadi, bukan merupakan atribut, jadi atributnya ada 19. 19 itu ada age, ada sex, ada steroid, dan lain-lain sebagainya sampai 19 ini, atributnya dihitung secara, manual, peluangnya itu berapa. Jadi dilihat di dalam, atribut seks ini tadi dengan parameter segini banyaknya, itu untuk mengetahui di kelas pertama itu, ada berapa, itu dilihat di sini. Jadi di dalam atribut seks, di dalam atribut X itu terdapat 13 record untuk kelas yang pertama dan juga, 67 record untuk kelas yang kedua. Dan dapat ditotal bahwa dari atribut H itu sendiri terdapat keseluruhan totalnya adalah 80 record. Setelah mendapatkan jumlah record pada masing-masing kelas, maka bisa dihitung peluangnya berapa dengan cara menghitung peluang, jumlah dari record ini tadi dibagi dengan jumlah totalnya ini tadi. Dibagi dengan jumlah total lalu mendapatkan hasil seperti ini. Untuk C1 dan ini C2-nya. Dan untuk, atribut selanjutnya sama caranya seperti perhitungan dari atribut H itu sendiri. Nah, setelah menghitung secara manual untuk seluruh atributnya, selanjutnya saya akan, menghitung menghitung hasil akhirnya dari klasifikasi itu tadi. Untuk menghitung akurasinya memprediksi kelasnya itu benar atau salah. Dari sini kita akan mengalihkan semua nilai hasil sesuai dengan data X yang dicari kelasnya. Tetapi sebelum mengkalikan, data X dengan kelas sebelumnya, itu kita menyatukan seluruh atribut, 19 atribut itu menjadi satu tabel dan juga peluangnya juga disatukan menjadi satu. Lalu di sini terdapat pertanyaan yaitu data X, terlihat di sini ada 34 contohnya ya, yang di pertama itu atribut H yang 34, kita cari di sini parameter yang 34 mana, di sini ternyata ada 34, di sini diketahui C1-nya ada 0, C2-nya itu ada 0,05 untuk peluangnya itu sendiri. Lalu untuk apa sih, peluang yang ada di pertanyaan ini tadi? Untuk mengkalikan semua nilai hasil dari data X. Nah, untuk mengetahui di C1 itu tadi, dari seluruh atribut itu jumlahnya ada berapa. Di sini dapat dilihat bahwa kita mengkalikan seluruh, atribut peluang pertanyaan di kelas yang pertama, ini ada 0, ada 1, ini semuanya dikalikan, lalu mendapatkan hasil segini dan juga yang kelas kedua menghasilkan segini. Nah, tidak berhenti dari situ, kita juga mengkalikan hasil dari kelas yang pertama ini dengan peluang C1 yang ada di sini, peluang C1 di sini. Nah, hasil dari perkalian peluang peluang kelas pertama dari berbagai atribut dikalikan dengan peluang kelas pertama dan menghasilkan hasil 0, dan juga untuk C2 sama caranya seperti C1. Lalu dapat disimpulkan bahwa nilai 2, nilai kelas yang kedua ini yang biasa disebut dengan live lebih besar daripada nilai yang pertama atau yang biasa disebut
die. Jadi maka kelas dari data X tersebut, data X ini merupakan 2 atau live karena dapat dilihat bahwa di sini, hasilnya lebih besar. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai project UTS pemrograman mesin menggunakan metode Naive Bayes mendeteksi penyakit hepatitis. Apabila ada salah perkataan atau perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.